Saya dulu berpikir mungkin dengan jalan aspal, pik, ya, sempat tuntas pada itu sempat hampir baik semuanya, Pak Bang. Tetapi kemudian ketahanannya tidak baik karena memang tanah kita di Blora itu lempung, ya lempung, jadi cepat sekali rusaknya sehingga apa namanya kita ganti dengan cor. Nah bersama dengan itu juga saya berharap sekali dan apa namanya bahwa jalan-jalan yang di tengah hutan itu bisa kita bangun, Bapak. Ya kita tahu bahwa kita punya apa namanya desa itu kurang lebih 125 di tengah hutan yang sampai sekarang ya jalannya pun ya sampai seperti itu. Dan ketika itu kita bangun tidak boleh sama BPK, bukan aset kita. Padahal masyarakat tahunya itu Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa sampai ke mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan Joko Nugroho, Bupati Blora 2010 sampai 2020 atau mungkin awal-awal 2001. Apa kabar Pak Koko? Ya ini panggilannya Pak Koko biasanya. Ya, Pak, sahabat sehat dan selamat siang para pendengar semuanya. Oke, Pak Koko tanpa terasa sudah 10 tahun memimpin Kabupaten Blora. Nah ini mungkin bisa diceritakan awal-awalnya kenapa tiba-tiba Pak Koko yang semula berkarir di militer, kemudian tiba-tiba pengen mengabdi ke Kabupaten Blora. Monggo silakan Pak. Waduh Pak Bambang, kalau ini agak susah ini ya. Saya kebetulan pada saat itu saya terakhir di Kodim Rembang, ya saat itu mungkin sudah 22 tahun Pak Bambang. Ya. 22 tahun saya dinas di TNI. Kebetulan saat itu di Blora sedang akan ada pilkada, saya langsung punya tersirat tekad ingin mencalonkan diri ya di Blora, memberikan pengabdian kepada masyarakat tanah kelahiran. Jadi alhamdulillah kemudian saya sampaikan sama istri, sama anak-anak, keluarga. Ya awalnya juga keberatan, tapi lama-lama alhamdulillah mereka merestui semua dan disitulah saya bisa berikan pengabdian saya awalnya di Kabupaten Blora, Pak. Pak Koko, apakah itu karena ada semacam inspirasi untuk meneruskan perjuangan Pak Basuki Widodo yang kakak Pak Koko yang pernah jadi bupati, kemudian beliau meninggal di tengah jalan? Sebetulnya awalnya saya tidak punya pemikiran ke sana Pak Bambang. Ya. Tapi tadi saya sudah 20 tahun mengabdi di TNI. Saya pikir saya perlu penyegaran ya. Antara kesempatan, tekad dan frustasi dari satu, jadi alhamdulillah dia mendorong saya jadi turun ke Kabupaten Blora. Dan insya Allah juga itu jadi juga ada semacam ya dorongan hati dari kebetulan yang dulu kakak itu meninggal di pangkuan saya, yang mandikan saya,
yang bawa ke Blora juga saya. Jadi ya sedikit banyak mungkin juga ada dorongan dari sana Pak Bambang. Oke, Pak Koko, tanpa terasa sudah 10 tahun ya. Mungkin apa kesan-kesan dan kenangan Pak Koko memimpin Blora selama 10 tahun? Awalnya saya juga tertatih-tatih Pak Bambang, ya tertatih-tatih. Tapi alhamdulillah eh, kami punya modal tentang pembinaan teritorial. Dan situlah saya bikin kerangka pikir bahwa apa namanya yang kita pimpin itu wilayah di dalamnya ada manusia, juga ada sumber daya manusia, ya, yang mana dulu yang akan kita garap ini. Sementara dari wilayah geografi, tempatnya pun juga kurang menarik oleh strategis, tidak Pantura, tidak selatan. Jika memang dari situ kita melihat bahwa kendalanya banyak sekali Pak Bang. Ya, kendala banyak. Makanya itu kita sampaikan sama teman-teman semuanya, biar teman-teman juga paham tentang kondisi Blora seperti itu Pak Bang. Jadi memang betul awal saya tertatih-tatih ya, tertatih-tatih, apalagi dari TNI ke sipil, jadi hambanya cukup banyak. Tapi alhamdulillah berkat dorongan teman-teman, bantuan teman-teman, berkopinda, akhirnya semuanya bisa kita lalui dengan baik Pak Bambang. Pak Koko, ketika mengawali menjabat menjadi Bupati Blora, apa persoalan-persoalan berat yang dihadapi pada waktu itu? Sama dengan sekarang Pak Bambang, yang utama adalah infrastruktur. Ya. Infrastruktur. Ya. Apa namanya, di Blora ini betul luar biasa, perlu penanganan khusus Bapak, lebih-lebih yang di tengah hutan. Ya. Yang utama itu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Ya, akibat separuh hutan tadi saya kira itu membuat cara berpikir masyarakat kami juga stagnan Bapak. Dan itulah akan kami bedah. Ya, dan sampai sekarang ini mohon maaf di Blora juga pernikahan dini masih banyak. Ya. Apa namanya? Itu juga menjadi stunting. Tetapi intinya dari tempat yang sepi-sepi tadi membuat stagnan. Saya berpikir ke sana Pak Bang. Ya, berbeda dengan Cepu. Ya, kalau ada pendidikan akan migas sehingga kita maju. Itu satu-satunya kecamatan yang barangkali untuk bisa dicontoh oleh kecamatan yang lain. Makanya itu akan kita kembangkan kepada kecamatan yang lain. Jadi intinya sumber daya manusia dan infrastruktur Pak Bang. Baik Pak Koko, mungkin pertama mengenai infrastruktur ini kelihatannya soal jalan ya yang paling diperhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang selama 10 tahun ini apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih menjadi masalah Pak? Di awal saya menjabat Pak Bambang, ya, saya dulu berpikir mungkin dengan jalan aspal, ya, sempat tuntas pada itu sempat hampir baik semuanya Pak Bambang. Tetapi kemudian ketahanannya tidak baik. Karena memang tanah kita di Blora itu lempung. Ya, lempung. Jadi cepat sekali rusaknya. Sehingga kita ganti dengan cor. Nah, bersama dengan itu juga saya berharap sekali dan bahwa jalan-jalan yang di tengah hutan itu bisa kita bangun Bapak. Ya, kita tahu bahwa kita punya desa itu kurang lebih 125 di tengah hutan yang sampai sekarang ya jalannya pun ya sampai seperti itu. Dan ketika itu kita bangun tidak boleh sama BPK, bukan aset kita. Padahal masyarakat tahunya itu Blora. Nah, kendala-kendala itulah yang terus kita perjuangkan. Akhirnya apa? Dari perhutani, alhamdulillah diperbolehkan. Nah, itu yang membuat kesan pembangunan di Blora itu agak lambat. Sementara di hutan kita bangun, kemudian beralih dari aspal ke cor. Kita tahu bahwa perbandingan cor dengan aspal itu bisa satu mungkin banding 3, Pak. Harganya itu, gitu Bapak. Ya. Ya. Jadi pertama tadi menyangkut masalah kewenangan tadi ya, tapi sudah bisa diatasi yang semula dianggap kewenangan perhutani. Kemudian yang kedua masalahnya adalah biaya untuk membuat jalan menggunakan cor 3 kali lipat gitu Pak ya kira-kira.
Ya, jadi terkesan lambat, ini dapatnya pendek-pendek Bapak, tidak bisa seperti aspal tadi. Nah, kesan seperti itu. Nah, sekarang ini mengakhiri saya itu memang luar biasa banyak jalan yang rusak Bapak itu. Nah, berarti persoalannya ini persoalan biaya Pak ya, persoalan anggaran gitu ya. Nah, itu cara mengatasinya gimana Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kita bisa dapat bantuan DAK dari pusat, kemudian kita juga mengajukan bantu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bapak. Nah, kemudian kadang-kadang juga kita kurangi data-data OPD itu untuk kita kumpulkan lah, untuk jalan dulu lah. Jadi keinginan OPD yang lain untuk melaksanakan kegiatannya kita kurangi dikit-dikit dalam rangka konsentrasi kita ke jalan tadi. Itu pun sampai sekarang juga saya rasakan belum cukup Bapak. Jadi kalau boleh diprosentase gitu Pak, antara yang sudah bisa tertangani dan yang belum, itu persentasenya seperti apa Pak? Prosesnya kira-kira kalau yang rigid sekarang baru 40% Bapak, iya 40%. Yang di tengah hutan itu baru berapa begitu, yang sedikit ya. Selebihnya memang kita butuh bantuan pemerintah pusat maupun provinsi untuk membantu kita. Karena kita tahu Bapak, alhamdulillah ya 4 tahun yang lalu Bapak kita berjuang untuk mendapatkan jalan nasional dari Cepu Blora Rembang, alhamdulillah dikabulkan oleh Bapak Menteri dan sudah lebar sekarang ini. Nah, ada beberapa jalan yang mestinya punya kita akan kita alihkan kepada provinsi yang sampai sekarang masih dalam tahap pembicaraan Bapak. Jadi memang Jebluran ini barangkali perlu sekali bantuan dana dalam rangka pembangunan infrastruktur Bapak. Itu. Ya, baik Pak. Ini yang mengenai infrastruktur tadi sudah dipetakan kira-kira masih 60% yang harus ditangani. Kemudian di bidang-bidang lain apa Pak yang menurut Pak Joko sudah dibenahi selama kepemimpinan Pak Joko 10 tahun ini? Alhamdulillah Bapak, di pertanian bagus kita Bapak, ya pertanian bagus sekalipun kita punya luas lahan tidak banyak, hanya 13% yang teririgatasi teknis, tetapi alhamdulillah kita bisa swadaya pangan dan bisa mensuplai kebutuhan pangan dari kabupaten wilayah lain. Itu bidang pangan bagus. Kita juga banyak membuat bumbung, yang bumbung kita minta kepada BPS Jualan Solo, sudah bagus, bangun cekdam, alhamdulillah masalah pangan teratasi semua Bapak. Nah, kemudian yang jadi kendala sekarang ini yang nggak habis-habisnya adalah pupuk Bapak. Pupuk. Iya. Kita tahu Bapak, pertanian di Blora itu rumahnya ada 2. Satu di hutan, satu di luar hutan. Ya. Dari dulu pupuk selalu bermasalah, terus ada apa ini? Ya. Nah, makanya kita temukan ternyata dulu yang mendapatkan pupuk yang data di RJKK itu hanya petani-petani yang di luar hutan. Yang MJS sama sekali tidak terdaftar. Padahal mereka juga membutuhkan pupuk. Akhirnya pupuk sebagian besar terserap di LMDH. Ya, LMDH. Nah, makanya itu sudah kita temukan, alhamdulillah sekarang di LMDH sudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Itu pun juga belum selesai Bapak. Ya, belum selesai, selalu ada masalah. Nah, berkaitan dengan infrastruktur tadi Bapak, di tengah hutan, kalau Bapak besok dari Getas, dari Randu Getas, Ngawi, kemudian selatan, itu jagungnya melimpahnya bukan main Bapak. Ya. Wow, kalau wisdanya luar biasa, tetapi akibat jalannya infrastruktur tidak bagus sehingga harganya bisa dikatakan tidak ada, itu merugikan petani kita. Oleh karena itu kita tuh bertekad, mungkin Pak Bambang saya mohon bantuannya juga Pak Bambang, kalau kita bisa bangun jalan dari Randu, Getas, kemudian ke Ngawi, itu bisa motong jalan 40 kilo ke exit tol Bapak. Jadi selama itu kan Randu mau ke Ngawi menjadi lewatnya Cepu Bapak. Yeah. Jadi kalau itu jalan besar, hanya itu punyanya perhutani semuanya. Yeah. Kalau yang katanya ada jembatan baru itu di mana Pak? Di Kerajinan Bapak, di Kerajinan itu tembusnya Ngerau Bapak, Ngerau. Ya. Itu pun sudah banyak membantu Bapak dari Kerajinan. Tapi satu lagi jalan pendekat yang terbaik dari Joplang maupun dari
apa namanya Randu Platung adalah jalan tadi Penggetas, kemudian Banjarjo, kemudian ke Ngawi. Itu hanya 40 kilo Bapak. Sementara kalau Cepu itu jauhnya bukan main. Nah itu Bapak. Ya. Dan di dalam situ banyak desa-desa Bapak yang perlu kita garap. Ya, banyak desa-desa. Ya Bapak mohon maaf ya. Masyarakat kita itu kan tidak kenal batas wilayah Bapak. Taunya orang selatan sana hidupnya di Ngawi Bapak. Ya, di Ngawi, Randu, Kradenan, Jati itu familiar di Ngawi Sragen. Tapi untuk menuju ke sana itu sulitnya bukan main, harus muter ke Cepu. Berbeda dengan timur, barat, utara, semuanya sudah mudah semuanya. Tinggal selatan yang perlu kita garap ya Pak. Ya, Pak Koko, kembali ke soal pupuk. Ini kan ada ide supaya BUMDes itu bisa ikut menjadi penyalur pupuk supaya mereka tahu persis apa yang dihadapi oleh desa masing-masing. Bagaimana itu Pak Koko? Pak? Ide itu muncul kan baru-baru ini aja Pak. Dulu-dulunya mereka juga nggak open itu Pak. BNPT juga sekarang juga baru. Dia baru pengen semuanya dulu disuruh, nggak ada yang mau. Jadi memang memang ada baiknya ke sana Pak. Juga ada dikomunikasikan dengan juga kelompok tani yang jadi pos pengecer jadi itu Pak. Ya. Jadi sebetulnya asalkan kadesnya itu bertanggung jawab dengan kelompok taninya masing-masing, insya Allah sebetulnya nggak ada masalah tuh Pak. Betul Pak. Nggak ada masalah. Nah kebetulan ke depan ini yang kita dengar dari kebijakan Kementerian Bapak, mungkin kita akan banyak pengurangan pupuk urea, akan diganti dengan pupuk yang lain yang memang kualitasnya sama. Nah ini sedang kita sosialisasikan perubahan kebijakan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat kami tidak kaget gitu Bapak. Oh ya. Baik Pak, tadi mengenai pertanian, kalau peternakan seperti apa Pak? Peternakan itu Bapak Bambang bisa sendiri bahwa sejauh ini peternakan di Blora memang populasinya cukup banyak Bapak. Ya, kita terbanyak di Indonesia lah. Mungkin tandingan kita hanya sama Bangkalan saja. Tetapi ternak itu saya melihatnya belum punya nilai ekonomi bagi yang empunya. Hanya untuk celengan saja Bapak, celengan itu. Jadi secara khusus untuk bisnis itu belum ada sama sekali. Coba. Justru sekarang itu banyak sapi-sapi yang di luar ongol. Kalau di luar kan ongol Pak, khususnya ongol. Peranakan ongol. Nah sekarang ini banyak sapi-sapi yang lain karena memang Pak ya, peminatnya di luar di perhotelan lebih bagus dibanding yang ongol tadi. Yang ongol itu yang tadi biasanya laris pada saat untuk korban gitu Pak. Jadi secara bisnis belum ada. Jadi ada kata ada mungkin perusahaan pengalengan di Blora, saya pikir itu tambah bagus Pak Bambang. Sekali lagi untuk ternak kita belum punya nilai lebih ekonomis buat pemiliknya masing-masing. Demikian Pak Bambang. Yeah. Baik, kan di masa Pak Koko ini juga Blora punya pabrik gula kalau tidak salah. Itu perannya seperti apa Pak Koko? Ini naik turun Pak Bambang, sebetulnya membantu juga, sangat membantu petani kita Pak Bambang. Kita sampai sekarang itu dulu kita tidak pernah punya lahan ke pertebuan. Dulu saya ingat saja sebelum ada pabrik itu kira-kira 1.000-an hektar, sekarang udah 4.000 ya. Karena pemilikannya itu berganti-ganti Bapak sehingga manfaat kepada petani juga memang bagus Bapak. Bayangin dalam 1 hektar tertangani 7 orang. Kita punya 40 hektar belum kendaraannya. Jadi kita alhamdulillah di lahan kering itu bisa dimanfaatkan untuk tanam tebu. Dan katanya memang tebu di Blora itu cocok Bapak. Jadi memang bagus ya. Bagus alhamdulillah sampai sejauh ini untuk kepentingan masyarakat tadi kita bagus Bapak itu. Nah maksud saya itu baru sebagian di Blora. Kita punya lahan yang begitu luas hutan Bapak. Harapan saya kan tebu-tebu itu pabrik itu bisa
dimanfaatkan oleh tubuh-tubuh Blora sendiri. Selama ini kan separuh masih ngambil luar Bapak itu. Iya, iya. Kalau tadi yang bidang sumber daya manusia, apalagi Pak persoalannya tadi? Ya, sumber daya manusia ya tadi saya sampaikan Bapak sampai ini kan sampai saat ini kan alhamdulillah anak-anak kita yang kuliah cukup banyak ya Pak ya, yang meneruskan cukup banyak, yang kerja di tempat-tempat bagus cukup banyak, tapi jangan lupa bahwa yang seknatan di kampung yang akibat pendidikan rendah kemudian dia kawin diri itu kan sampai sekarang masih banyak, itu yang menghambat memperbanyak stunting kita Bapak. Jadi ke depan ini memang kita buka ya universitas-universitas di Kabupaten Blora sebagai contoh. Sekarang itu kita sudah menyiapkan lahan 3 hektar Bapak untuk memperbesar apel. Ya ternyata apel itu sebenarnya banyak. Kemudian banyak apel ini. Ya sekarang sudah mau 5 prodi. Nah, harapan saya nanti apel ini bisa memenuhi masyarakat. Harapan saya semester pertama, kedua saja di asramanya, kemudian selebihnya mereka bisa keluar Bapak, sehingga bisa menurunkan ilmu, bisa menurunkan yang lain-lain kepada masa kita Bapak gitu. Ya, baik Pak Koko. Jadi sudah banyak yang dilakukan di bidang pertanian, tadi di bidang peternakan, sumber daya manusia, di bidang infrastruktur sudah dilakukan, tapi masih banyak masalah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan nanti akan ada bupati baru yang akan menggantikan Pak Koko, tapi juga bukan orang lain. Ini sudah 5 tahun juga menjadi wakilnya Pak Koko, Pak Arief Ruman. Kira-kira apa yang diharapkan atau dititipkan kepada calon bupati baru ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah. Sering saya sampaikan sama Pak Arief Ruman, mudah-mudahan dia bisa. Ya, kita doakan semuanya, kita support bisa melakukan tugas yang baik. Ya. Saya ini mencontoh Jawa Timur ya Bapak, Jawa Timur ya. Baru saja kemarin kita melaksanakan peresmian jembatan Bapak, jembatan. Dan saya yakin itu satu-satunya bupati yang berani bangun jalan ke wilayah orang lain. Itu yang disebut pembangunan kawasan Bapak. Tanpa itu sulit bagi kita masyarakat Blora Selatan untuk bisa berkembang. Awalnya saya minta kepada Menteri PUPR di Jakarta Bapak, kemudian diserahkan oleh masing-masing provinsi. Ya, masing-masing provinsi ya mungkin rapat sebentar kemudian langsung ditindak kita sama Kabupaten Bojonegoro. Ya. Ternyata mereka berani dan bisa untuk tidak ada masalah Bapak. Ya, pembangunan kawasan seperti itu. Nah, maksud saya langkah-langkah mereka itu itulah yang kita tiru biar Jawa Tengah Blora ke depan lebih bisa maju Bapak, betul, lebih maju. Saya minta jalan dari Getas ke Radu aja Pak, sudah bertahun-tahun. Sekarang kan separuh sudah kita cor Bapak. Iya. Maksudnya dilanjutkan dicor lagi biar itu mempermudah masyarakat kami khususnya Blora Selatan bisa melaksanakan aktivitasnya ke Ngawi. Nah, itu. Nah, kemudian bidang lain saya kira 4-5 tahun ini Pak Arief sudah bersolah apa kira-kira kiat-kiat kita membangun daerah ya mungkin banyak kekurangannya Pak Bambang, tapi saya yakin nanti dibantu teman-teman untuk PD nanti Pak Arief bisa melanjutkan tugasnya dengan baik. Pak Bambang yang perlu saya sampaikan, Pak Bambang, Bapak wakilan kami di PD, DPD, Blora ini punya sumber daya alam, tetapi kita tidak menikmati. Contoh kayu semua dijual gelondongan semuanya, tanpa tersisa yang di Kabupaten Blora. Blora yang dapat tonggak-tonggaknya itu diambil setiap 2 tahun setelah dipotong. Tanpa ada kegiatan politik, kegiatan bisnis sedikitpun kayu di Blora, itu merugikan sekali. Ya. Kemudian kita punya gas, semuanya dikirim ke Semarang. Ya. Harapan saya dengan energi tadi itu kan bisa iming-iming ada pabrik lah Pak di Blora ini. Jadi mohon maaf Bapak, kita itu pengangguran juga masih cukup tinggi karena memang kita menyiapkan lapangan kerja itu Blora itu Pemkat hanya berdiri sendiri tanpa dibantu oleh
swasta yang lain. Itu yang membuat berat kita. Kemudian juga yang saya dengar teman-teman mau judicial review tentang blok 10, saya kira itu bagus sekali Bapak. Kita punya sumur, ya sumurnya gandengan sama Bojonegoro, tetapi timbannya kebetulan ngambilnya dari Bojonegoro, yang dapat Bojonegoro semua. Saya kira itu sesuatu yang tidak adil, ya tidak adil. Memang itu undang-undang Bapak, undang-undang dasar saja bisa diamandemen, apalagi itu untuk keadilan kita bersama, mestinya lebih bisa lagi gitu Bapak. Oke. Ya, Pak Koko, ini Pak Koko kan masih masih potensial, masih segar bugar gitu. Nanti setelah tidak jadi bupati lagi, Bapak mau kegiatan apa? Mau masih membantu Blora dari mana? Iya, iya. Katanya teman-teman rahasia ini Pak. Saya tetap tinggal di Blora Bapak, nanti di stay di Blora saja, ngawal anak sampai siapa tahu saya dibutuhkan di Kongres daerah, tentu kami siap Bapak, siap. Saya ingin mau menyampaikan kepada Pak Arif bahwa jadi pemimpin tidak perlu ragu-ragu, ya. Apa yang perlu baik dilaksanakan saja, jangan takut di masyarakat, untuk baik laksanakan. Ya, alhamdulillah selama ini kita mendapatkan mana-mana, alhamdulillah yang tadinya model-model akhirnya juga tidak ada demo semuanya. Karena memang dia tahu bahwa niatnya kita baik semuanya gitu Bapak. Ya. Oke. Jadi kami mohon dukungannya Pak Bambang di Jakarta sana Bapak, tadi terkait dengan tadi sampaikan tadi Pak. Tadi Rambu Detas, kemudian alhamdulillah Ngeloram, ya itu kemudian jalan-jalan yang perlu kita bantu khususnya di tengah hutan tadi itu permasalahan yang sangat serius Bapak. Di sana tempat Polowijo, di sana tempat orang miskin, jadi teori kemiskinan di Blora itu tidak jalan Bapak. Yang mestinya kurangi pengeluaran, tambah pendapatan, tapi di Blora akan kebalikannya Bapak, gara-gara hal yang tadi saya sampaikan tadi Pak Bambang gitu. Okay. Pak Koko ini kan kelihatannya punya bakat politik juga gitu. Artinya partai-partai yang didukung Pak Koko itu kan kemudian jadi besar. Apakah Pak Koko mau konsentrasi nanti di bidang politik? Nanti kami mau saran Pak Bambang, baiknya saya gimana Pak Bambang? Sama-sama bangun Kabupaten Blora. Ya, memang ini perlu penanganan bersama kita Bapak. Kita harus bersatu dalam rangka membangun kabupaten yang sangat kita cintai inilah. Dengan begitu insya Allah Pak Bambang bekerja, kita bekerja semuanya, Pak Bupati bekerja, masyarakat mendukung, insya Allah ke depan Blora pelan-pelan akan semakin baik Bapak. Kami nanti siap mengajak. Pak Koko, terakhir mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu baik kepada masyarakat Blora maupun kepada Pak Arif calon pengganti, ya kan, kepada staf kabupaten yang mau ditinggalkan dan sebagainya. Monggo Pak Koko. Oke, terima kasih Bapak. Ini juga kebetulan ada OPD siapa nanti mau nambahi yang jelas kemarin 2 hari setelah, jangankan sebelum selesai penghitungan suara Bapak kami sudah menyampaikan ucapan selamat sama Pak Arif lah. Sama Pak Arif, termasuk di dari jadi Kabupaten Blora, ya bagaimanapun juga ya saya harus berdoa dan saya harus ngasih contoh. Ya inilah ya pertandingan kalah menang dari awal sudah kita niati. Ya sehingga apapun resikonya harus kita dukung Pak Arif ya sebagai Bupati Blora agar ke depan beliau melaksanakan tugas dengan baik. Ya itu tak sampaikan kepada tim-tim kita, kepada masyarakat kemarin yang sudah kita memang satu lain fanatik sama tonton itu penting dalam rangka semangat, tetapi kalau sudah selesai harapan saya semuanya selesai tinggal semuanya merah putih ya warga Kabupaten Blora untuk sama-sama mendukung kebijakan yang dilaksanakan oleh Pak Arif Rahman dan Bu Erti. Demikian juga OPD ya sudah kami sampaikan, ayo sekarang besok Bupati sudah bukan saya lagi, Pak Arif ayo silakan dengan sowan, menyampaikan ucapan selamat, ya, dan siap memberikan pengabdian yang terbaik kepada Kabupaten Blora melalui Pak Arif Rahman. Pak Bambang, sebelum saya kirim, kebetulan ada teman-teman OPD yang mungkin bisa dititipkan ke Pak Bambang
kebetulan Pak Bambang sesepuh kami yang di Jakarta yang bisa diteruskan kepada DPC nanti. Mungkin ada teman-teman mungkin sampaikan. Ayo, pertanian, PU, kesehatan. Pak Bambang, satu lagi. Ya, kami sekarang Kabupaten Blora sudah punya PCM. PCR sudah punya Bapak. Jadi untuk ngecek swab tidak perlu lagi ke Solo, Yogyakarta. Sebentar lagi saya juga punya beli alat untuk memisahkan plasma, ya, plasma darah yang ternyata itu dibuat obat bagi saudara-saudara yang kena COVID, itu mujarab Bapak. Jadi alhamdulillah di bidang kesehatan semenjak ada COVID ini kita mengeluarkan perubahan besar-besaran Bapak. Ya, mohon doa restunya Bapak nggih. Yeah. Baik, terima kasih sekali Pak Koko, Bapak Letkol Infanteri Purnawirawan Joko Nugroho yang telah menjabat Bupati Blora 2010 sampai 2020, bahkan mungkin sampai awal-awal 2021. Tentu ini menggembirakan sekali nanti masa perpindahan kewenangan jabatan bupati ini akan berlangsung dengan mulus, ya. Saya melihat tadi pernyataan simpati dari Pak Koko, mudah-mudahan ini memberi semangat dan dukungan kepada pejabat baru supaya bisa bekerja lebih baik dan kompak untuk kemajuan dan kesejahteraan Blora. Matur nuwun sekali Pak Koko, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.